Keep the change. Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, ingat, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Mad Money yang rilis tahun 2008. Meskipun film ini berkisah tentang perampokan sebuah bank, namun tak ada rencana pencurian keren atau aksi kekerasan dalam film ini. Melainkan ada pesan penting yang ingin disampaikan film ini pada penonton. Penasaran kan? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke film ini. Film pun dimulai dengan memperlihatkan aktivitas tiga wanita yang berbeda, yaitu Nyonya Bridget Cardigan, Nina, dan juga Jackie. Ketiganya masing-masing sibuk mengamankan uang, sementara polisi sudah berjaga di depan rumah Bridget. Oh, suara kaca. Scene kemudian berpindah ke 3 tahun sebelumnya. Kehidupan Bridget sebagai istri dari pebisnis kaya bernama Don Cardigan berubah 180 derajat. Sang suami menjadi bangkrut dan belum ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Hutang mereka mencapai 286 ribu dolar atau setara dengan 4,2 miliar rupiah karena gaya hidup yang tidak sesuai. Mereka pun terancam menjadi tunawisma. Bridget tidak sudi jatuh miskin. Ia kemudian melamar kerja di berbagai tempat. Hingga pada suatu hari, Selina, pembersih rumah Bridget, menagih gajinya yang belum dibayar. Selina menjadi kesal karena sudah 3 kali Bridget memberikan cek yang tidak bisa dicairkan. Ia menyarankan agar Bridget melamar bekerja di Federal Reserve Bank of Kansas City sebagai janitor atau petugas kebersihan dengan gaji yang lumayan. Selina tidak memenuhi kualifikasi untuk bekerja di sana karena ia punya catatan kriminal. Singkat cerita, Bridget diterima dan menjalani masa training terlebih dahulu. Matanya terbelalak saat melihat tumpukan uang dari monitor CCTV. Glover, manajer bank yang melihat Bridget langsung memperingatkan agar jangan pernah terpikir untuk mencuri uang-uang itu. Now, keep your head down in here. The secret here. Bridget kemudian berkenalan dengan Nina yang bekerja sebagai pengacur uang lusuh atau uang usang. Seusai bekerja, Bridget mendapati keran air di rumahnya rusak sehingga ia terpaksa keluar untuk membeli keran yang baru. Sambil mencari keran, Bridget melihat-lihat perabotan mewah yang membuatnya ngiler. Ia pun berpikir untuk merencanakan pencurian. Bridget mulai membuat catatan mekanisme penghancuran uang. Menghafal letak kamera pengawas dan menyeleksi kandidat rekan kerja karena Bridget tidak mungkin bergerak sendirian. Bridget melempar umpan pada seorang pria di kantin kantor. Tapi pria itu ternyata sangat jujur. Bridget pun teringat pada Nina. Ia langsung menghampiri Nina saat jam pulang kerja. Bridget bertanya, pernahkah Nina terbersit untuk mencuri uang lusuh? Tapi Nina berkata tidak. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan sistem keamanan Bank Federal yang sangat ketat. Bridget belum menyerah. Ia terus mencoba meyakinkan Nina sampai mendatangi rumahnya. Awalnya Nina menolak. Namun ia tersadar biaya sekolah anak sekarang lumayan mahal untuk dirinya yang seorang janda. Nina pun akhirnya menerima tawaran dari Bridget dengan syarat jika terjadi sesuatu maka Bridget harus bertanggung jawab untuk anak Nina. Tidak cukup berdua saja, mereka merekrut anggota baru yaitu Jackie, petugas pengantar uang dari brankas menuju mesin penggiling. Tidak sulit untuk mengajak Jackie karena ia miskin dan butuh uang untuk suntik rutin obat diabetes. 3 wanita terdesak ini pun melancarkan aksi mereka.
Bridget membawa gembok palsu dengan menyelipkan di dalam kepala sabuknya yang berbahan besi agar lolos dari scan keamanan. Saat bekerja, Bridget menukar gembok box uang di titik buta kamera pengawas. Lalu memberitahukan nomor box pada Jackie dan menaruh gembok palsu beserta catatan nomor box di dalam tempat sampah toilet yang akan diambil oleh Nina. Jackie yang bekerja sebagai pengantar box sudah dibekali dengan kunci gembok. Sehingga dengan mudah ia mengambil beberapa gepok uang untuk ditaruh ke tempat sampah di depan lift yang kemudian akan dibawa oleh Bridget, si petugas kebersihan, dan Nina akan memasang kembali gembok asli pada box. Aksi perdana mereka ini berjalan dengan sangat mulus. Thanks. This particular secret. All right, now everybody quit smiling. Come on, baby. Don, suami Bridget, tampak menentang perbuatan istrinya ini, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya sendiri tidak bisa menghasilkan uang lagi. Akhirnya Don pun ikut merayakan kesuksesan mereka dan kini Nina bisa memindahkan anaknya ke sekolah bergengsi. Aksi tiga wanita ini terus berlangsung. Hanya dalam waktu 6 bulan ketiganya sudah kaya raya. Mereka pun makan malam bersama untuk mengakhiri pencurian. I could use more. As to a job well done. I think we need more, right? Tapi Bridget masih merasa belum cukup. Ia jadi makin serakah. Nina berkata jika mereka akan terus beraksi, maka mereka harus berjanji satu sama lain untuk tidak memperlihatkan perubahan hidup yang terlalu mencolok. Misalnya berfoya-foya, membeli rumah, mobil, atau apapun yang sebenarnya tidak akan mampu dibeli dengan gaji mereka. Hingga saat waktunya tiba dan mereka merasa sudah cukup, mereka nantinya akan pindah ke negara lain di mana kekayaan mereka tidak akan dicurigai. Ketiganya pun menjadi sepakat. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Bridget, si nyonya sosialita, malah membeli cincin berlian yang sangat mahal. Nina pun langsung membuang cincin itu ke dalam kloset. Okay, that was hostile. Is there? No. No, wait. Dan kini aksi pencurian mereka pun berlanjut. Setelah beberapa bulan selalu lancar, Bridget mulai sembrono. Ia melempar gembok pada Nina hingga kunci gembok jatuh ke saluran air. Sementara kunci cadangannya ada pada Jackie yang mana mereka berdua tidak menyimpan nomor ponselnya. Waktu istirahat Nina sudah habis. Ia harus meninggalkan Bridget sendirian. Bridget kemudian menelpon Don untuk menghampiri Bob, suami Jackie, agar segera memberitahukan masalah ini pada Jackie. Karena terlalu lama di toilet, Glover menghampiri Bridget di toilet. Bridget pun dengan sigap mengatasinya. Ia mengamuk karena menurutnya tidak ada yang tahu bagaimana rasanya membersihkan kotoran setiap hari. Sehingga Glover yang tidak tahan mendengar omelan emak-emak memutuskan untuk pergi. Even managed to get what they get. I really don't understand the physics. Clever, huh? Do you like that idea? Untungnya Bob bisa menghubungi Jackie. Jackie kemudian membungkus kunci cadangan dengan permen karet lalu melemparnya ke dinding lift yang kemudian diambil oleh Bridget dan dibawa pada Nina. Masalah mereka pun teratasi. Tapi Barry, si petugas keamanan, mencium bau-bau pencurian dari gerak-gerik Bridget dan juga Nina. Barry yang sudah lama naksir dengan Nina tidak melapor ke atasan. Ia hanya meminta Nina dan komplotannya berhenti. Nina pun langsung mengadakan pertemuan darurat bersama Bridget dan juga Jackie untuk membahas hal ini. Tapi bukannya berhenti, mereka malah berniat merekrut Barry ke dalam tim. Dengan kekuatan cinta, Barry akhirnya mau bergabung dengan syarat tidak akan melakukan hubungan seks dengan Nina. Ia berkata Nina jauh lebih berharga daripada hal itu. Nina pun meleleh dan hubungan mereka perlahan semakin mesra. There's a random search on Thursday. I just didn't want you like that. Oh my God! Oh! Dan kini pencurian pun terus berlanjut. Uang hasil curian selalu disimpan di tempat yang aman. Nina kini punya rumah baru. Bridget pun terbebas dari hutang.
Jackie kemudian membeli camping van dan motor baru untuk Bob. Sedangkan Bridget yang sudah lama tidak menunjukkan eksistensinya sebagai orang kaya mulai gatal dan mengadakan pesta yang mewah. Sialnya, seorang auditor Bank Federal Kansas tampak mengawasi dari jauh. Bridget pun tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Yeah, I know. You know, you could quit. That guy. Thank you. Pada keesokan harinya, Bridget bertemu dengan pria itu di kantor. Bridget sangat panik sampai menjatuhkan semua barang yang ia bawa, sehingga kecurigaan padanya pun semakin menguat. Whoopsie. Sang auditor berkata pada Glover ia sudah mengamati Bridget selama sebulan. Ia yakin Bridget melakukan pencurian dan ada petugas lain yang terlibat. Apalagi gaya hidup Bridget yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai petugas kebersihan. Glover pun tersinggung karena menurutnya dugaan itu sama saja menyatakan bahwa ia kecolongan. You come in here slinging allegations when you have nothing. Glorified paper pushing ass out of here. I want to believe it is, and I hope will be held accountable. Sementara itu, di sisi lain, Don mendapati info auditor itu sudah menanyai semua tetangga di lingkungan Bridget tentang bagaimana keluarga Don bisa menghasilkan uang. Don pun menjadi kalang kabut. Ia lalu mengajak Bridget menyerahkan diri dan mengembalikan sisa uang untuk bernegosiasi agar mendapat pengurangan masa tahanan. Bridget menolak karena anak Nina terancam akan hidup tanpa orang tua. Nina dan tim pun kembali berkumpul. Nina meminta mereka untuk tenang. Ia yakin belum ada bukti yang kuat untuk menuduh mereka. Tapi ternyata terungkap Bob sempat menghabiskan lebih dari $10.000 dalam trading saham yang mana secara sistem akan otomatis dilaporkan pada IRS atau Internal Revenue Service, lembaga pemerintah federal yang menangani pajak. Nina pun merasa transaksi itu tidak bisa dijadikan bukti yang kuat. Bukti mereka adalah tumpukan uang yang tersembunyi di rumah masing-masing. Mereka pun harus mengamankan uang itu sebelum digerebek oleh polisi. Ketiganya kini berada dalam pengawasan. Berbagai cara mereka tempuh untuk menyingkirkan bukti mulai dari menghancurkan dan membuang ke dalam kloset, membakar hingga meledakan. Jackie dan Bob, Nina dan Barry juga Don tertangkap basah sementara Bridget melarikan diri ke sebuah hotel dengan nama palsu dan pembayaran cash agar tidak terlacak. Sang auditor bank berhasil menemukan Bridget, namun karena tidak tertangkap basah, Bridget tidak bisa ditahan. Bridget bahkan menantang pria itu untuk membuktikan apa yang ia tuduh. Rupanya Bridget tidak kabur begitu saja. Ia menyewa pengacara untuk membela 5 orang yang tertangkap. Secara teknis mereka tidak terbukti mencuri apapun. Ditambah Gloves yang tidak mau nama baiknya tercoreng juga menyatakan keamanan dan pengawasan Bank Federal sangatlah ketat. Mereka hanya akan dituntut membayar pajak kekayaan yang mana nilainya sama dengan jumlah uang yang tersisa. Bridget, Jackie, dan Nina pun berpelukan lalu mereka berpisah untuk memulai hidup dari nol lagi. Scene kemudian berpindah 8 bulan kemudian. Ketiganya kembali bertemu di bar, tempat mereka biasa bertemu. Mereka bertukar cerita. Nina baru saja bulan madu dengan Barry. Mereka bersama 2 anak Nina hidup rukun di sebuah apartemen kecil. Sementara Bob kembali bekerja di tempat pengemasan daging dan Jackie menjadi pelayan kafe. Bridget berkata ia dan Don akan pindah ke Caribbean untuk menjalankan usaha penginapan serta rumah makan. Bridget kemudian mengajak Nina dan Jackie ke basement bar dan ia menunjukkan tumpukan uang yang diam-diam sudah disembunyikan di sana untuk dibagi rata. Ketiganya pun bersorak gembira. Dan film Mad Money pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini ending yang membahagiakan. Pesan yang bisa diambil dari film ini yaitu hati-hati dengan uang karena uang bisa membutakan mata hati seseorang. Karena kalau sudah bicara soal uang, bisa membuat seseorang nekat melakukan apa saja demi mendapatkannya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir.
Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan jangan serakah. Dadah.